Rachel. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Dan kita sudah sampai di pembelajaran terakhir kita tentang faithfulness atau kesetiaan kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau lebih dalam mengerti tentang apa yang harus kita lakukan untuk terus setia kepada Tuhan. Jadi, kalimat komitmen kita minggu ini yaitu, aku mau berfokus pada perkenanan Tuhan atas hidupku. Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas. Jadi, yuk kita pakai anugerah itu untuk betul-betul memilih jadi berkenan di mata Tuhan. Sekarang kita mau bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian berikut ini. Yeay! Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu memudahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kesempatan, kasih-Mu memubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, keluar. Kembali lagi bersama aku, Afika. Aku Rashford dan ini Miss Tia. Nah, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol nih, Miss. Oke, hai Afika, hai Rashford, hai teman-teman semua. Ini asik nih, karena biasanya pertanyaan-pertanyaannya tuh seru-seru. Iya dong, Miss. Kali ini pertanyaan kita adalah, apakah kita berbuat baik supaya bisa masuk surga? Wow, keren banget nih, ini pertanyaannya seru. Gini deh, supaya kalian bener-bener ngerti ya, karena ini agak susah, tapi supaya kalian ngerti, kita mau main game aja. Mana mau? Oke, gamenya gampang. Gamenya adalah main sweet. Kalian bisa main sweet atau gunting batu kertas, bisa? Bisa. Nah, tapi tantangannya adalah Miss punya hadiah nih, ya kan? Miss punya hadiah buat kalian. Mana satu lagi? Oh ini. Nah, Miss punya hadiah nih buat kalian. Tapi untuk bisa mendapatkan hadiah ini, kalian tuh harus bisa menang 10 kali berturut-turut. Jadi kan nanti sweet tuh, misalkan ada yang menang, dia harus menang 10 kali berturut-turut. Kalau misalkan udah berapa, misalnya udah 3 kali, terus habis itu kamu kalah, berarti poinnya akan dihitung ulang dari 0 lagi. Pokoknya 10 kali berturut-turut nggak boleh kalah. Apakah bisa? Kira-kira? Ini taruh di sini nih untuk memotivasi. Oke, siap? Siap ya? Mana tangannya? Coba. Oke, siap? Kita coba ya. 1, 2, 3. Sweet. Oke, aku 1. Sweet. Ini kalau kita lanjutin, ini teman-teman nonton kita sampai besok kayaknya. Oke, jadi gimana? Menurut kalian gamenya gampang nggak? Gampang nggak? Gamenya sih gampang, Miss. Tapi kalau untuk menang susah banget, Miss. Nyerah deh aku. Oke, gini. Karena tadi kalian sudah berusaha, terus habis itu ya Miss baik hati aja sih, terus Miss sayang juga sama kalian. Jadi Miss mau kasihin aja nih buat kalian hadiahnya. Kamu mau yang mana? Yang ini dari buat kamu. Oke, nah. Oke, sekarang coba kita lihat ya dari permainan yang tadi. Kenapa kalian bisa dapat hadiah? Apakah kalian berhasil memenangkan tantangannya? Enggak juga sih, Miss. Tadi itu ya karena Miss mau kasih hadiahnya aja ke kita. Iya, betul banget. Kalau berdasarkan perjanjian awal kan kita harusnya kalian dapat nggak? Enggak. Harusnya nggak dapat. Tadi udah paling tinggi Rashford cuma 3. 4 ya, 4. Habis itu kalah Afika 1 lagi. Nggak nyampe 10. Jadi harusnya kalau berdasarkan perjanjian awal ya kalian nggak bisa dapat hadiahnya. Tapi ya karena kebaikan hati Miss, asik. Tapi ya karena baik aja, makanya Miss kasih hadiahnya untuk kalian. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau udah dapat hadiah nih kayak gini, terus kalian mau nggak, masih mau sweet lagi nggak? Ya nggak usah lagi sih, kan hadiahnya udah kita dapat. Nah, begitu juga dengan keselamatan dan kehidupan kekal buat kita. Jadi nih, seperti kalian tadi yang kesulitan untuk bisa menyelesaikan tantangan, begitu juga seluruh umat manusia. Jadi, kalau Tuhan itu cuma menghitung dari
kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh umat manusia, yakin deh nggak ada umat manusia yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena susah banget, harus sempurna tadi, seperti harus 10. Kalau udah 4 terus tiba-tiba melakukan dosa atau misalkan nggak berhasil, ya nggak bisa dihitung sebagai perbuatan baik yang bisa bikin kita masuk surga. Makanya segala keterbatasan kita sebagai manusia itu bikin kita nggak bisa dengan usaha kita sendiri untuk masuk surga. Itulah kenapa ada seseorang yang datang dan kemudian mengorbankan dirinya di kayu salib. Siapa coba? Tuhan Yesus. Iya benar, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus turun disiksa, mati di kayu salib. Semua itu untuk menebus dosa kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita keselamatan itu. Kalau gitu kita juga gak perlu melakukan kebaikan lagi dong, Miss. Kan kita udah dapat hadiahnya. Oke, ini nih yang kita tuh benar-benar harus ngerti bener ya. Jadi, meskipun kita tuh sudah diselamatkan, bukan berarti kita terus berhenti berbuat baik atau malah kayak, ya udah suka-suka aku aja dong, kan aku udah dapat hadiahnya, aku udah menang gitu misalkan. Tapi Tuhan itu kasih kita keselamatan tidak semudah Miss kasih hadiah ke kalian. Tadi Miss kasih hadiah kayak langsung kasih aja kan? Iya. Tapi Tuhan untuk kasih kita keselamatan, dia harus disiksa, dia harus mati di kayu salib, dan itu tidak mudah. Jadi sebenarnya ketika sekarang ini kita berbuat baik, itu semua adalah bentuk kita itu berterima kasih sama Tuhan. Karena kita yang nggak layak ini, kita yang berdosa ini, sama Tuhan dibuat layak. Akhirnya kita bisa dapat hadiah dengan cuma-cuma, kita nggak perlu usaha apapun, dapat hadiah keselamatan. Makanya kita berbuat baik karena kita berterima kasih sama Tuhan. Gimana caranya? Ya caranya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita betul-betul berkenan di mata Tuhan. Nah gini, supaya kita benar-benar paham, kita mending sekarang dengerin firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik Impact Kids. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dan belajar memiliki fokus yang benar dalam kesetiaan kita di dalam Tuhan. Untuk itu, yuk kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa dan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran firman Tuhan tentang fokus kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengemis yang bernama Lazarus dan seorang yang sangat kaya. Di dunia ini kebetulan mereka sangat berbeda. Si orang kaya selalu memakai baju yang bagus dan juga sering berpesta. Sedangkan Lazarus dengan baju yang compang-camping terkadang hanya menunggu makanan sisa dari orang kaya itu. Pada suatu hari, kedua orang ini sama-sama meninggal. Namun ternyata mereka juga mengalami dua hal yang bertolak belakang sama sekali. Yang pertama, si orang kaya itu disebut menderita sengsara di alam maut. Sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham di surga. Orang kaya ini pun memohon kepada Lazarus untuk membantu dia. Tapi Bapak Abraham berkata bahwa ini adalah saatnya Lazarus menikmati segala yang baik di surga. Karena seumur hidupnya dia sudah menderita. Sedangkan orang kaya itu menderita karena seumur hidupnya sudah menerima segala yang baik. Nah, dalam cerita ini kita bisa belajar bahwa kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini tidak menjamin apapun kondisi kita saat sudah meninggal nanti. Apakah berarti kita harus menjadi pengemis dan hidup menderita seperti Lazarus? Bukan juga adik-adik, tapi Tuhan mau kita berfokus kepada hal-hal yang benar. Apa sih hal-hal yang benar itu? Tentu saja hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Ini bukan tentang menjadi kaya atau miskin di dunia adik-adik,
Tapi jika hidup kita setia kepada perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan, ada upah besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita di surga nanti. Anak Tuhan yang setia kepadanya pasti mau terus melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, kalimat komitmen kita minggu ini juga mengingatkan kita untuk itu. Mari sama-sama kita ucapkan sekali lagi ya. Aku mau berfokus pada perkenanan Tuhan atas hidupku. Minggu ini ayat hafalan kita yang mengajarkan untuk memiliki fokus hati ke arah harta yang benar. Ayat ini diambil dari Matius 6 ayat 21 yang berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan. Itu yang kulakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan. Itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu dia ibadah kita untuk hari ini. Jangan lupa kirimkan hasil aktiviti kalian di nomor di bawah ini ya. Minggu depan kita akan masuk ke bulan yang baru dan belajar dengan tema yang baru juga. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Jangan lupa kita akan mengadakan ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Happy Sunday all. God bless you. Bye.